Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya yang jarang sekali upload, namun kali ini sedang mohon maaf kalau terdengar suara berisik ya, karena lagi nyuci. Nah di video kali ini karena beberapa hari lalu sebetulnya saya menonton acara seru ya, special show dari Panji Pragiwaksono di Netflix, yaitu Mens Rea ya, yang akhirnya berkesimpulan, dari awal saya berkesimpulan ternyata Mens Rea itu hanya ngaririweuh sarerea. Ya, tapi tonton sampai selesai dulu ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita ngobrol tentang Mens Rea ini ya, atau apa saja yang diobrolkan ya, saya itu mengenal stand up comedy itu sebenarnya dari zaman saya kuliah, itu tahun 2000, koreksi ya kalau salah, itu 2000. Kalau saya pribadi tuh sebenarnya 2011-an kali itu, waktu itu tingkat 3 atau tingkat 4, berarti 2011 2012 tuh baru tahu tentang stand up comedy. Itu pun stand up yang saya tonton itu yang Radit di cafe itu, pasti itu ya, sama Asep Suaji. Nah, itu saya tonton tuh. Kalau Panji sih saya agak skip tuh, karena saya tahu Panji Pragiwaksono itu dia adalah host itu kuis itu yang lubang maju, hole in the wall. Nah itu, jadi pas saya, loh ini kan bukannya si host hole in the wall itu, yang pada akhirnya sepak terjang Panji itu ternyata banyak sekali ya, penyiar radio, ya, pantas aja dia ngobrolnya bagus, penyiar radio, terus dia penyanyi juga, ya maksudnya ada karya musik juga, terus stand up sudah jelas, kemudian podcaster juga iya, hostnya juga oke gitu. Jadi taunya itu bukan stand up lah, intinya itulah. Pas ngeliat ini masih AAA yang itu ya, yang kuis itu gitu. Tapi saya nontonnya malah Radit dan Asep Suaji, itu pun belum kena sebenarnya. Belum kena bahwa stand up itu seru. Tapi teman saya itu yang memperkenalkan stand up itu terpingkal-pingkal lah, namanya Indra ya, atau panggilannya Acong. Satu circle, satu geng. Itu tuh dia yang mengenalkan si stand up ini. Saya sih masih belum dapet ya, karena waktu itu masih zaman slapstick OVJ, masih itu yang bikin ngakak-ngakak tuh itu. Mungkin humor saya masih ada di sebatas itu. Jadi pas stand up itu ya lucu sih, cuman masih tidak terlalu tertarik ya. Tapi kan nggak ngaruh ya, saya siapa sih sebenarnya. Nah, mulai menarik itu adalah setelah itu tuh saya nonton di Metro TV ada yang stand up itu tuh agak mulai nonton gitu. Waktu itu yang eh, kalau nggak salah ada Panji, ada Radit, Soleh, terus Jui Purwoto kayaknya. Itu zaman belum ada kompetisi deh kalau nggak salah pas di Metro tuh. Jadi ya itu dia bawa beat cuman 10 menit gitu, cuman 9 menit sudah selesai gitu. Malah juga ada kolaborasi dengan Mario Teguh waktu itu saya nonton di Metro TV. Nah, itu pecah sih sebenarnya. Pas saya nonton mulai bangkit nih, mulai wah seru nih gitu, seru nih. Ya. Nah, lanjut setelah itu akhirnya ada kompetisi satu Suci satu juga, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada yang juara, karena Kompas TV di daerah saya itu tidak ada ya, di rumah saya mungkin ya. Eh, Ya Kompas TV itu salurannya itu susah lah dijangkau gitu. Jadi nggak tahu siapa yang menang. Tahu, cuman saya nggak nonton dari awal sampai akhirnya. Ternyata yang menang itu adalah Rian Adriandi, kemudian ada si Kang Asep Suaji juga ikutan ternyata. Oh, ini kan si A. Ini kan si A yang saya tonton di YouTube itu beberapa belasan tahun lalu. Ya, itu sampai Musidik juga pada ikutan. Yang pokoknya stand up yang pertama itu pada ikutan. Ya, satu dua saya juga kurang mengenal. Pokoknya sampai akhirnya muncullah Dodit Mulyanto. Nah itu saya mulai nonton stand up, mulai nonton. Mungkin karena seneng sama lawakannya si sorry, sama materi-materinya si Dodit Mulyanto, jadi mulai mulai searching ke komika yang lain. Akhirnya seneng nonton si Indra Firmawan itu juga. Ya itu mungkin seleranya itu ada di sana kali ya, kalau saya tuh ya, karena kan semua orang juga punya jagoannya masing-masing ya. Tapi sekarang saya memang lumayan nonton karena di YouTube tuh sudah berseliweran ya. Kalau dulu kan YouTube mungkin masih awal-awal, kalau sekarang tuh YouTube udah berseliweran, jadi sudah banyak yang tahu lah. Dani Beller saya suka, Ridwan Remin, terus yang tadi Indra Firmawan.
Siapa lagi? Ade Akbar juga saya suka. Terus yang polisi itu juga suka, sama yang dosen tuh, dosen yang dia jadi stand up tuh yang kacamata itu, aduh siapa namanya? Nah itu juga suka tuh. Itu bagus lah, keren lah. Dan tidak menyangka bahwa karir dari stand up itu ternyata sangat menjanjikan sebagai starting point untuk berkarir. Ya, akhirnya banyak sekali yang jadi aktor sukses, sutradara sukses, penulis sukses ya. Yang seakan-akan karir awal itu adalah stand up dulu, baru meraih mimpi gitu akhirnya ya. Ya, walaupun dulu itu cuman ya karena belum banyak yang tahu, jadi ya inilah bukan menjadi hal sesuatu yang besar, tapi sekarang adalah sesuatu yang sangat besar gitu. Nah, bagaimana dengan saya setelah itu? Setelah itu saya juga penasaran karena katanya saya cukup lumayan lucu di tongkrongan katanya. Akhirnya saya juga memberanikan diri waktu itu. Ini hal yang memalukan ya. Ya Allah. Waktu itu saya pernah ingin menaklukkan ketakutan saya atau ingin memberikan tantangan kepada diri saya sendiri untuk melakukan stand up comedy. Dulu mau coba open mic di salah satu cafe di Sumedang, tapi saya nggak berani. Selalu seperti itu, pas ada orang, siapa yang mau open mic, satu sebenarnya mau maju, tapi nggak jadi gitu. Aduh, takut nih gitu. Selalu begitu. Tapi akhirnya ketika di acara apa ya waktu itu, tahun baru kampus atau apa ya, ya istri saya juga sampai kak, mana nanti jelema teh kayak begitulah. Cuman saya ceritain kalau saya tuh saya cuman ingin menaklukkan tantangan bagi diri saya sendiri. Jadi pokoknya udah dilewatin, mau mau ngebom, mau pecah, pokoknya saya harus lewat gitu. Akhirnya saya kontak PIC dari si panitia si kampus itu sebagai alumni waktu itu. Akhirnya saya coba open mic dan hasilnya adalah ngebom. Hasilnya adalah dipastikan adalah garing ya. Itu tuh jadi merasakan, sebelum merasakan sukses menjadi seorang komika, saya sudah merasakan rasanya menjadi seorang komika yang garing. Itu tuh sudah saya rasakan. Tapi di sana tuh cuman ingin ngemplong aja, ingin lega aja setelah udahlah, udah selesai ternyata gitu. Akhirnya saya juga sudah melewati. Jadi akhirnya saya juga jatuhnya bukan bukan bawa materi ya. Materinya udah ada sebenarnya materi, tapi nggak saya tulis. Mungkin saya lebih ke pointer ya. Nggak tahu ada beberapa komika yang begitu atau tidak. Saya tulis di handphone, ini yang mau saya bahas A B C D itu tuh saya bawakan. Mungkin karena grogi kali ya. Karena pas ngeliat tuh ya beda sama MC ya. Kalau MC tuh udah ya gitulah, masa bawa acara bla 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 gitu, bawa pesanan orang, ini ada acara A B C D udah dibacain doang atau ini. Kalau stand up kan memang harus selain materi yang matang, delivery juga harus bagus. Kalau materinya bagus, kitanya juga salah ngomong, belibet, atau mungkin ritmenya nggak bagus, ya tidak nyampe juga ke orang. Ditambah waktu itu adalah ada semacam bazar atau ada but-but jajanan, jadi orang-orang tuh ketika orang-orang lagi emang iya sih, mungkin suasana juga yang salah ya. Ya udah tahu lagi pada jajan, kamu malah stand up gitu. Akhirnya ya ada sih beberapa beat yang kena, cuman 60%-nya itu sangat tidak kena. Jatuhnya jadi seorang kakak alumni yang memberikan realita hidup kepada adik kelasnya. Tapi mudah-mudahan menjadi pengalaman berharga ya. Nah sekarang lanjut, udah 8 menit ternyata. Sekarang kita ke mens rea-nya. Nah saya juga kaget awalnya itu kaget karena lah acara special show ada di Netflix atau ada di streaming itu. Awal ya seneng karena saya itu adalah penikmat stand up comedy, tapi yang belum punya kesempatan untuk menonton special show secara langsung. Jadi sebelum lanjut, jadi ada yang stand up biasanya durasinya itu di ya mungkin 10 menitan, nggak panjang lah. Nah kalau special show itu, jadi si komika itu mengumpulkan materi, menyambungkan menjadi suatu show yang panjang. Biasanya durasinya itu lama-lama ya, mungkin di atas 30 menit atau mungkin di atas 1 jam ya. Dan saya yang pernah melakukan stand up jadi aja bisa aja, maksudnya bisaan orang sudah bisa meramu materi yang dia kumpulkan menjadi satu satu apa ya, cerita yang panjang, dan pastinya itu tidak terlalu patah dan enak untuk didengarkan, dinikmati, ditonton, dan membuat orang ketawa. Itu anjir hese aja. Saya dulu kan cuman berapa ya, kayaknya di bawah 10 menit, tapi ya Allah itu benar-benar merinding. Saya tidak mau mengulang lagi kayaknya ya, tapi kayaknya saya salah. Saya harusnya materinya tuh harus di konsep benar-benar kata per kata deh, nanti coba deh.
Nah, saya juga tidak menyangka kalau misalkan di Netflix itu ada itunya acara si Mensreya ini. Jadi saya tuh bersyukur karena sudah ada tayangan di Netflix ya. Ada nonton. Saya tidak membahas jokesnya detail ya, cuman setelah menonton terus melihat impact di sosial media dan membuat riuh area ternyata ya, efeknya tuh ternyata wah gede juga ya gitu. Tapi kan sebenarnya Panji Pragiwaksono ini kalau kalau kita recap ya, itu tuh kalau saya lihat di AI atau di mana ya, kayaknya sekarang dikit-dikit kita AI terus dari ChatGPT di sini ya, mohon maaf kok koreksi kalau salah. Itu sudah ada 11 termasuk Mensreya. Dari awal itu ada Bhinneka Tunggal Tawa 2011, Merdeka dalam Bercanda, Mesake Bangsaku 2013, Juru Bicara 2016, Pragiwaksono 2018, Septic Tank 2019, lalu ada Hiduplah Indonesia Maya 2019, ada Keadaan Kahar 2020, ya, terus ternyata ini sebabnya 2021, kemudian Komoy Dou Menoi 2022, dan ada Mensreya ya terakhir yang diadakan di special show ke-10 dengan 10.000 penonton ya, dan ini pun menariknya adalah ditayangkan di Netflix. Nah, itu. Jadi special show-nya sudah banyak sebenarnya. Namun yang disorot adalah Mensreya ini karena materinya mengenai politik ya, keresahan atasan presiden. Jadi menyebutnya para penonton atau rakyat Indonesia adalah atasan presiden. Jelas karena kita yang memilih presiden secara demokrasi. Dan isinya adalah sejujurnya adalah salah satu mungkin banyak orang setuju kalau ini adalah bagian dari keresahan mereka pribadi namun tidak bisa menyuarakan. Intinya adalah di Mensreya ini Panji mewakili isi kepala dari atasan presiden semua ini, seluruh rakyat Indonesia. Ya, tapi orang-orang tidak punya keadaan untuk bisa menyuarakan. Ya, sementara Panji memanfaatkan dengan sempurna ya, dengan segala sesuatu apa yang dia punya untuk menyuarakan suara besar rakyat Indonesia. Karena semua materinya pun saya rasa itu adalah fakta-fakta yang memang diungkapkan oleh seorang Panji. Gitu. Panji adalah salah satu komika yang memang saya kurang bukan kurang suka, tapi jarang nonton. Ya itu tadi, seleranya itu ya itu komika-komika yang saya sebutkan tadi. Cuman beberapa waktu ke belakang ini saya tidak menonton semua special show karena nggak ada itunya, nggak ada apa, saya harus nonton, nggak tahu streamingnya di mana, saya kurang hafal ya. Atau mungkin kalau tahu boleh di komen. Cuman saya tuh selalu ditemani sama Panji Pragiwaksono ketika saya sehari-hari dalam arti ketika saya misalkan lagi nyuci ya, lagi nyuci jemur tuh saya pasang headset, itu tuh yang saya dengarkan adalah saya ada noise audio, itu ada Panji waktu itu apa namanya ya, aduh Bhinneka Tunggal itulah pokoknya ada the noise lah, itu tuh selalu menemani saya ketika saya jemur, saya di jalan, akhirnya saya dengerin karena beberapa podcast yang lain tuh menurut saya ada salah satu materi atau ada salah satu topik yang dia bahas yang menurut saya menarik, akhirnya saya tuh tertarik dengan beberapa bahasan selanjutnya. Jadi akhirnya Panji itu jadi semakin lengket di telinga saya. Makanya pas ada special show di Netflix saya jadi lumayan bersemangat untuk mendengarkan 2 jam ya kalau tidak salah ya. 2,5 jam saya dengarkan. Nah, ada beberapa materi yang bikin banget saya jadi merasa germah saya tuh sudah merasa kok di Indonesia tuh dengan segala rangkaian kejadian yang pernah terjadi ya, ditambah kayak gini, jadi kayak temen yang kita udah kesel, temen udah tahu treatmentnya terus ngomporin gitu. Akhirnya saya jadi bener cek mana ya ku aing eta teh kuluna mah di gitu tah. Nah Panji itu membuka istilahnya membuka jalan bagi orang-orang yang mungkin bingung kita tuh ada di posisi yang harus bagaimana. Tapi setelah di recap sama Panji mengenai apa yang sudah terjadi di Indonesia, kita pun jadi flashback ke belakang ya, ternyata
anjir sebegininya Indonesia ya. Apalagi ngebahas polisi yang begini begitu ya. Ada polisi yang jualan yang menjadi bandar narkoba. Kamu bisa tonton di spesial show-nya. Itu pun jadi anjir, dulu kita ada berita itu, dulu ada berita tentang Ferdy Sambo, dulu ada itu. Tapi kan memang sekelas Panji pun atau mungkin yang itu pun negara itu powernya gede banget. Maksudnya punten-punten orang-orang di balik pejabat-pejabat yang mungkin oknum-oknum pejabat tuh kan secara power tuh gede banget sebenarnya. Jadi kita pun mau bisa apa. Tapi dengan adanya special show ini ya, atau mungkin apa yang dibawa Panji itu menjadi salah satu trigger buat kita semuanya agar lebih aware aja sebenarnya. Masalah cara, masalah teknis ya, yang penting kita sudah punya ada niatan untuk ayo kita tidak berdiam lagi gitu. Itu maksudnya. Minimal setelah itu mungkin ada ayo kita bikin sebuah diskusi yuk, kita tuh harusnya bagaimana yuk gitu. Bukan berarti kita harus berpasrah kumaha ide si eta mah, kita mah backing naik si itu mah gede, ketika orang ini dibungkam, ketika orang ini begini, kita orang akhirnya kita malah jadi berpasrah. Mungkin hal itu yang disampaikan Panji kepada kita semua. Jadi jangan sampai ketika pemerintah katakanlah kasarnya adalah bobrok, kita tuh diam pasrah. Ada kumaha deui pemerintah mah, aku mah deui. Ketika ada pilpres, ketika ada pemilu, kita tetap tradisinya adalah anjir mau nggak mau saya pilih dengan random lagi gitu. Setidaknya kalau sudah mendengar suara-suara orang yang kritis seperti ini, membuka kita untuk lebih hati-hati dalam memilih keputusan yang benar-benar besar. Pemilu kan walaupun coblosnya bisa random ya, ketika di TPS tuh anjir bingung aing milih mana. Akhirnya iyalah kan diburu-buru. Nah, itu hal-hal itu tuh tidak terulang, sehingga mungkin beberapa yang memiliki power walaupun tidak besar itu bisa mengajak beberapa kekuatan-kekuatan kecil untuk lebih bersatu dan lebih memberikan gambaran kepada rakyat-rakyat memang seperti saya yang awam, ini orang kudu kumahanya. Nah, setidaknya ada orang yang mending kieu weh, ini yang terbaik buat kita semua. Akhirnya kita bisa ikut ya, yang kita tidak punya power pun akhirnya ada sedikit power untuk bersatu. Itu. Kalau saya kan di kota kecil banget ya. Mungkin semuanya juga sama ya, karena kalau saya dengar, saya punya teman yang dia itu pemilu kemarin dia itu aktif di kegiatan-kegiatan ya tim ses lah, atau mungkin tim media dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan dunia politik lah. Terus ngobrol-ngobrol pengalaman dia bagaimana ABCDEFG-nya, ternyata semengerikan itu ya. Apa yang mungkin kita bisa idealis bahwa kebenaran itu berani karena benar, takut karena salah. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Jadi pas saya cerita, pas teman saya cerita, anjir mengerikan gitu ya. Di dunia politik maksudnya tidak segampang itu, tidak semudah itu. Ya, apalagi yang misal tadinya maaf, misalkan saya ingin mencalonkan jadi caleg atau mungkin pejabat, ketika kita sudah lempang membawa visi misi ya teoritis bla bla sesuai dengan PPKN itu tuh ketika sudah terjun tuh kita tuh melawan kekuatan besar yang akhirnya ada yang kegusur ya, ada yang mau nggak mau kita keseret. Yang tadinya kita mau nyadarin teman-teman yang satu lawan banyak itu, yang banyak tuh tidak bisa ketarik sama kita, ya kita yang ketarik ke mereka. Yang parahnya adalah kita yang mungkin ditumbalkan oleh beberapa orang besar yang lain gitu. Nah, itu yang ditakutkan tuh ya. Jadi dengan adanya mensrea ini ya itu saya juga harap teman-teman juga yang sudah nonton atau yang belum nonton boleh nonton dulu. Kalau yang sudah nonton, teman-teman jangan merasa kita tuh memang benar-benar tidak bisa apa-apa ya. Kekuatan kita mungkin kecil, tapi kalau kita semua bersatu, kekuatan kita juga cukup besar kok. Itu, dan mudah-mudahan menjadi hal yang baik ya. Cok pejabatnya teruskan we senang maneh mah kitu cenah. Dan ini mah sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Sebenarnya rada kesel oge sudah ngelihat berita-berita. Cuma kamu cek Instagram ada aja, sehingga kekacauan di negara kita tuh menjadi sebuah hal yang normal. Jadi kalau misalkan ngelihat penggundulan hutan yang kemarin lah, misalkan
banyak sawit, banyak apa ya, apa sih misal ke pengundulan hutan, bahasa kerennya tuh pokoknya hutan digundulin lah secara massal. Akhirnya ketika kita melihat developer perumahan yang membabat gunung yang mungkin skupnya kecil tuh, jadi kita jadi normal, jadi dah tidak sebanding dengan pengundulan hutan di Sumatera. Akhirnya kita tuh jadi menormalisasikan hal-hal yang memang seharusnya kita segera tindak gitu, karena saking banyak banget kejadian-kejadian buruk di negara kita gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, kita dengan warga ratusan juta ini ya, yang bergerak itu mungkin hanya sebesar 1-2%, ya 1-2% doang. Yang lainnya mungkin ada yang takut, ada yang bungkam, ada yang mungkin ngerasa yang mana gitu, enggak saya baik itu masing-masing, ada yang begitu ya. Terus ada yang mungkin alah orang gue susah ngapain, ada yang begitu juga. Jadi yang benar-benar bukan saya maksudnya ya, benar-benar kayak orang-orang yang memiliki sebenarnya punya kapasitas yang besar pun ya kalah jumlah tetap. Ya, jadi video ini lebih ke mengajak teman-teman nonton dulu Mens Rea-nya ya di Netflix, nonton dulu, terus ditontonnya pun disarankan untuk pakai headset. Di orang nonton di Net TV, terus saya budak makanya dia kan ngomongnya gitu ya, kalau stand up tuh gitu. Jadi stand up tuh aduh, stand up tuh kadang-kadang ya namanya juga orang ngomong ya, orang ngomong tuh kalau udah kelepasan ada kelepasannya gitu, apalagi di depan banyak orang. Jadi ngomongnya ya mohon maaf, ada yang kasar-kasarnya, ada yang menyebut kata yang lumayan jorok. Tapi yang digoreng itu adalah selalu saja yang tentang kondisi apa, yaitu yang ada Gibran ngantuk bla bla, itu yang di sosmed itu yang banyak banget itunya. Jadi apa buzzer ya. Saya juga pekerjaan buzzer itu saya juga agak-agak ini ya, kirain teh cuma di kota besar, di akun besar. Ternyata teman saya cerita juga di orang geloba aja dan digaji gitu. Seriusan pendapatan sabaraha? Ya lumayan gope 1 juta apa? Lumayan gini untuk kota kecil tuh lumayan sebenarnya. Dan kota-kota kecil pun pakai ya mungkin karena strategisnya begitu ya sekarang ya. Buzzer tuh adalah atribut yang harus ada. Jadi untuk di zaman sekarang mungkin ya, di sektor apapun. Jadi buzzer tuh bukan hanya politik doang. Ya teman-teman, saya punya usaha terus saya bayar teman-teman buat ngeramein usaha saya juga buzzer juga sebenarnya ya. Definisinya itu. Jadi biar rame. Tapi buzzer tuh bukan hal yang positif aja. Mungkin harus ngegoreng dulu yang lain, jelek-jelekan dulu yang lain biar satu produknya terangkat. Nah, itu juga buzzer. Nah, itu pun bayarannya juga lumayan untuk lokal ya. Nah, makanya saya juga setuju dengan statementnya Soleh Solihun yang mengatakan bahwa kamu cek di berita aja ya. Saya kadang-kadang malas ngedit ini itu nampilinnya. Bahwa memang stand up comedy itu, yang special show Panji itu, ya yang ada hadir di tempat itu tuh yang sudah tahu, yang sudah langganan dengan jokesnya Panji, yang sudah tahu kan special show juga udah ke 10 apa 11 kan, itu tuh sudah langganan dan sudah tahu. Makanya yang jadi heran itu ya kenapa ditayangkan di Netflix yang mungkin banyak orang yang kurang paham, agak awam, yang mudah tersinggung, yang mungkin baru nonton pertama kali stand up dan menganggap ini naon sih ngabodor teh gitu, naon sih ngahina fisik orang gitu, naon sih eta. Padahal untuk orang yang sudah paham tuh boro-boro tentang fisik aja dark jokes oke dibahas kan. Misalkan ada yang stand up comedy yang kakinya mohon maaf kekurangan tuh siapanya itu juga lucu tuh. Dia ngebahas tentang kekurangan dia sendiri seolah-olah itu hal yang normal bagi emang normal sih sebenarnya. Itu tuh hal yang biasa saja. Kan kita mah miris ya ngelihat orang deh. Ini karunya si eta ke rumah kakinya cuman punya 1 karena kecelakaan kan. Terus dia ngeceng-cengin diri sendiri gitu. Terus ada yang kekurangannya apa itu dibahas, itu jadi materi di stand up mah. Justru itulah cara dia berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi kan Arya nonton stand up-na karek pertama mah anjing heureuy teh kadinya, anjing heureuy teh kuli. Akhirnya dikasuskan, dipolisikan, dikriminalisasikan. Sementara Panji mah geus sudah terbiasa kan. Ya, dia juga sudah pernah
diserang dengan komunitas pecinta kucing lah karena materinya. Terus yang terbaru juga pada video lama yang suku adat Toraja itu pun diramaikan, walaupun sampai sekarang juga belum ada berita terbaru kumaha penyelesaiannya kan. Yang ya diminta inilah ganti rugi dengan kebo kalau tidak salah. Nah, hal seperti ini pun ya mungkin buat dia tuh ya hal yang biasa gitu, hal yang ya beginilah stand up gitu kali ya. Tapi karena materinya adalah tentang politik, banyak orang yang para buzzer mungkin lagi gencar-gencar untuk meramaikan suasana ini, atau mungkin shock terapi buat teman-teman komik yang lainnya. Jadi menrekian materi ulah tentang politik dehnya, mungkin seperti itu. Cuman ini bukan hanya sekedar materi menurut saya, apalagi statement terakhir dari Panji. Aduh, aing pohoi tadi yang keren pas closing statement ini saya mau ngomongin closing statementnya si Panji di itu. Kalau nggak salah ya, kita di negara ini kita bisa apa? Polisinya membunuh, tentaranya berpolitik, ya. Wakil presidennya Gibran, kalau salah gitu sih. Itu statement terakhirnya. Yang mau disampaikan adalah ya, kita bisa apa itu ya, dengan segala powernya pemerintah, baik buruknya, apalagi dengan warga sipil yang seperti saya ini, ya bisa apa gitu. Bisa apa? Maksudnya bisa apa tuh? Ayo atau bisa naon kita semuanya. Kita satukan suara. Seperti yang saya bilang tadi, kekuatan kecil kita semua kalau disatukan mungkin saja bisa berimpact yang lebih. Gitu. Ini asa canggung ya. Pokoknya gitulah, teman-teman bisa nonton mensreanya dulu. Ya mungkin setelah ini juga bisa jadi ada video susulan. Ya karena memang pembahasan ini tuh sangatlah menarik. Saya sejujurnya sangat tertarik, tapi saya mau ngulang lagi nonton. Yaitu ada anak malah ikut nonton dia mah gitu. Saya nonton ikut nonton kan, materinya lumayan gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan ya. Pesan terakhir amit bukan pesan terakhir dari video ini, setelah kalian nonton Mensrea ini ya, kita bisa lebih aware, kita bisa tidak terlalu berpasrah, kita bisa melakukan sesuatu kok, yakin ya, asal kita semua ya bersatu. Terima kasih, bye bye.